Mobil mana kosong? Shotgun. Nah, penuh sih ya. Masih kurang ya. Ya kenapa, Pak? Hah? Wah! Wah! Belum. Tidak sepikiran. Satu dua orang ini kata saja. Karena kami ini 6 kampung yang ada Arabian ini. Masa pendemo menuntut pihak PT Gunung Adi Jaya menutup dan memberhentikan segala aktivitasnya dikarenakan ada kabar yang beredar bahwa hak guna usaha yang PT GAJ kantongi sudah kadaluarsa. Bahwa terjadi aksi demonstrasi disampaikan oleh Kapolsek Padang Ratu, jumlah massa lebih dari 200 orang. Yang mereka melaksanakan orasi demonstrasi di perkebunan milik PT Gunung Adi Jaya yang berada di wilayah hukum Polsek Padang Ratu. Dan tiba-tiba pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 kami mendapat laporan bahwa massa sejumlah 400 orang mengalir seperti air dan massa anarkis melakukan pengerusakan, pembakaran, dan melakukan pengancaman pada petugas. Melihat potensi kerusuhan di depan mata, pihak kepolisian pun turun tangan dengan kekuatan lebih besar. Dan saat terjadi penyerangan terhadap petugas, terhadap petugas yang sedang berpatroli, itu berjumlah sekitar 200 lebih massa menggunakan senjata tajam berbagai macam jenis, juga melempari mobil-mobil petugas. 3 mobil petugas mengalami kerusakan, pecah kaca. Dan saya mendengar hal tersebut karena jarak tidak terlalu jauh. Maka pasukan yang standby di Polsek Padang Ratu, kami lakukan pergeseran. Setelah kami tiba di TKP, massa masih menyerang petugas. Sedangkan mobil kami mengarah ke sana. Maka saya instruksikan, lakukan penyergapan terhadap massa anarkis tersebut. Saat petugas melakukan penyergapan, massa yang tadinya menyerang menarik mundur. Seperti tidak menghiraukan peringatan dari pihak keamanan, massa semakin beringas. Suasana semakin memanas. Keadaan sempat tidak terkendali. Guna penanganan massa yang sudah anarkis, pihak kepolisian Resort Lampung Tengah terpaksa melakukan tindakan represif berupa tembakan peringatan ke udara. Kelompok massa pembuat onar berhamburan berusaha melarikan diri. Polres Lampung Tengah sendiri, kami sudah menyiapkan personil tambahan 85 orang. Karena jumlah massa yang jauh lebih besar, maka kami meminta backup dari Satuan Polda dan dari Brimob Batalion B, pelopor wilayah Lampung Tengah. Polisi telah mengantongi nama-nama massa pendemo
yang melakukan kekerasan hingga tindakan perusakan. Satu persatu terduga pelaku perusakan dan kekerasan ditangkap oleh tim Polres Lampung Tengah. Marah demi Allah saya. Ini marah, ini bukan. Polisi berhasil mengamankan belasan terduga pelaku kekerasan dan perusakan. Beberapa provokator serta otak di balik kerusuhan pun dapat dicokok oleh tim gabungan Polres Lampung Tengah. Kamu, dia di bawah. Oke, naik. Saya bukan marah demi Allah saya. Belum kosong. Shotgun. Nah, penuh sih ya. Masih kong ya. Ya kenapa, Pak? Wah. Belum. Kami, jajaran Polres Lampung Tengah, akan melaksanakan update penanganan perkara tentang pembakaran dan penyerangan petugas yang terjadi di PT Gunung Aji Jaya, Kecamatan Bubian, Kabupaten Lampung Tengah, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November tahun 2022 lalu. Dan pada hari Kamis, tepatnya tanggal 30 Maret 2023, tim TK 308 mendapatkan informasi bahwa para pelaku yang sudah menjadi daftar pencarian orang atau DPO telah kembali ke kediamannya. Maka tim melaksanakan konsolidasi dan membagi tugas. Tim GAC, ya, yang pertama itu Rosi. Nanti kita akan membagi 3 tim. Perburuan belumlah usai. Tim TK 308 kembali melakukan pemetaan. Didapati beberapa nama muncul yang diduga kuat terlibat dalam kerusuhan. Mereka pun menjadi target Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah. Setelah mendapat perintah, semua anggota TK 308 yang dibantu unit Res Narkoba Polres Lampung Selatan segera melakukan pengejaran. Perburuan pun dimulai. Baik, untuk tim 2 kita menuju daerah sasaran. Sudah tim 1. Itu dulu nih. Terus nanti pecah anunya situasi. Oh gitu aja ya. Oke, 86 kita ganti. Lapang kita nggak numpuk lagi. Dia orang yang ngecer situ. Nanti pecah. Mobil ini tadi, apa merah tadi, Bang, papasan kita. Aturan biarin aja dia orang yang ngecer. Kita tetap target kita ini. Makanya kita ganti aja. Di tengah perjalanan, tim sempat terkecoh. Sebuah mobil minibus yang diduga milik salah seorang terduga melintas berlawanan arah. Tim kemudian mengejar dan memberhentikan mobil tersebut. Tetapi hasilnya nihil, target tidak berada di dalam mobil. HP-nya semua ambil, kita neutralisir.
Iya. Bukan saya Rais, Bang. Saya Darwin, Bang. Darwin. Ya. Rais. Saya Darwin, Bang. Iya kau lah. Iyalah kau, iya kami nyari Darwin, bukan Rais. Darwin yang kami cari. Kami mau nyari Darwin, bukan Rais. Momenin aja, Bang. Putin dulu. Ben. Cita-cita HP-nya. Ini siapa ini? Ini HP-nya, jangan ada komunikasi sama sekali. Oh iya dah, ya. Ya, Darwin yang kami cari memang. Nggak nyari yang lain kami. Ya, jangan telepon. Ini apa? Apa? Jangan ada Oh, Simas. Bukan mana? Apa? Bukan dulu. bukanya nggak. Diantar. Yaudah. Kamu lihat kawat itu loh, Bray, diangkat kawatnya. Kali ini, tim mencoba merangsek ke dalam kediaman salah seorang target bernama Yurais. Masuk. Udah lu standby di depan. Dengan berbagai alasan, Yurais sempat berdalih keterlibatannya saat akan ditangkap. Buka! Keluar! Udah, nanti aja. Kenapa? Udah kamu masuk. Oke. Saya bukan marah demi Allah saya. Belum mana kosong. Shotgun. Nah, penuh sih ya. Ya kenapa, Pak? Wah. Tim gabungan dari TK 308 dan Satres Narkoba Polres Lampung Tengah melanjutkan perburuannya. Kali ini masih di kawasan Pubian, Lampung Tengah. Tim mencoba masuk ke kediaman target berikutnya yang bernama Nazarudin. Motor dia. Tiba di sebuah rumah, tim gabungan langsung masuk ke dalam rumah dan menggeledah semua kamar. Mana nih? Lampunya mana lampunya? Oke, gelap kok. Yuk. Luar. Sabar. Itu kan lampu. Enggak apa. Ini lampu ini mana nih, Bang? Lampu ini mana nih? Mana? Hidupin. Oke. Berhasil, tim dapat menangkap terduga Nazarudin ketika terlelap dalam tidurnya. Udah nanti aja. Nanti di bajunya dibawain. Bawa ke bawah.
Gerak cepat, gerak cepat. Tim dituntut melakukan penangkapan dengan sigap, cepat, dan akurat untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Bisa masuk nih? Enggak, kita backup cepat. Iya. Ayo. Backup, escape. Demikian. Perburuan kembali dilanjutkan. Kali ini anggota tim gabungan mengarah ke tempat terduga pelaku kerusuhan lainnya atas nama Edwin. Tidak menyerah begitu saja, semua anggota langsung merangsek ke dalam rumah. Saya bukan marah demi Allah saya. Mobil mana kosong? Mobil mana kosong? Kosong mana mobil? Saya bukan marah demi Allah saya. Tolongnya sawah koi kami. Selain berhasil menangkap Edwin di rumah ini, tim gabungan juga berhasil mengamankan salah satu alat hisap serta sisa sabu bekas pakai. Ada BB ya? Oke, biar gua. Mana? Siapa yang makan banyak? Kamu. Dia di bawah. Kamu. Dalam waktu yang bersamaan, tim 2 melakukan pergeseran ke tempat Iwan Prayoga, terduga perusuh lainnya. Namun ketika menyisir rumah Iwan, tim hanya mendapatkan sepucuk airsoft gun dan segelas kopi yang masih hangat. Shotgun. Nah, penuh sih ya. Orangnya mana ini? Shotgun. Mana? Ini. Patiin lo ini. Di belakang di belakang Kopinya ada ini. Pistolnya itu kopinya. Kopinya ada. Tidak menyia-nyiakan waktu, tim melakukan penyisiran sekitar rumah Iwan dan benar saja, Iwan bersembunyi di samping rumah. Kenapa, Pak? Ah, kamu kemarin kabur kamu. Kayak ini. Baru kalau dulu, baru kalau. Bang, ini aja bisa, Bang. Hah? mobil putih. Berapa kau? Malam ini, tim gabungan TK 308 dan Satres Narkoba Polres Lampung Tengah berhasil mengamankan semua target. Semua tersangka digelandang ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan proses selanjutnya. 4 orang yang kita amankan kemarin malam ini kita ambil di rumahnya masing-masing. Yang pertama kita amankan adalah saudara Edwin. Saudara Edwin ini kita ambil di rumahnya dan kita dapati ada narkobanya, ada alat hisapnya dan sisa pakai, sehingga kita masukkan di pasal narkoba kalau dalam ini. Kemudian yang kedua adalah Jurais bin Tamrin, kita amankan juga di rumahnya tanpa perlawanan karena mereka memang sedang tidur pada waktu itu. Kemudian Iwan Prayoga ini kita amankan juga karena ini kakak adik dengan Jurais, jadi berdekatan. Kemudian yang keempat Najarudin bin Muslim, ini kita amankan di semuanya di Kecamatan Kubian karena memang saat itu masih lelap tidur dan juga ada yang sudah persiapan sahur dari keluarganya. Pada waktu kita melakukan penangkapan atas nama si Edwin ini memang terjadi perlawanan dari keluarganya, terutama dari istrinya, karena istrinya tidak menyangka
mungkin suaminya juga seperti itu, menggunakan narkoba.